Salatullah, salamullah. Ulama dekat dengan pejabat tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi untuk menasihati mereka, untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk nasihatin mereka, jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera persorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil, kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Dekat pejabat gak apa-apa, tapi nasihatin mereka, berikan petunjuk kepada mereka, bukan mendekati mereka dengan tujuan dunia, mengharap sebagian hartanya, sebagian pangkat, sebagian jabatan, tahta dan kekuasaan. Masalah kebenaran kita logik, kita bicara dengan akal kita saja dulu. Masalah kebenaran itu harus dong dengan keyakinan, dan sampai kepada keyakinan itu adalah paling benar. Kemudian setelah itu kita harus merasa benar. Yakin. Dalam beragama itu akan ada sifatnya yang namanya adalah al-yaqiniyat, sesuatu yang harus diyakini, atau sering disebut dengan usulul aqidati. Di sana ada furu', cabang-cabang furu' akidah. Kalau masalah yakiniyat, keyakinan, orang harus merasa bahwasanya itu benar dan paling benar, nggak bisa tidak. Nah ini logika begitu bicara. Nah kalau sesuatu yang menurut keyakinannya Anda benar, harus yakin itu benar. Kalau nggak yakin dia. Nah Anda paham, mungkin Anda yang bisa menggunakan akal Anda. Selagi Anda sudah menyusun satu pemahaman, dipadukan pemahaman, menghasilkan satu pemahaman, sini kodoyan, maka hasilnya itu pasti. Dan Anda harus yakin itu, yang lain salah. Misalnya Anda menyusun angka 2 plus 2, hasilnya mau tidak mau harus 4, dan harus mengatakan ini yang paling benar. Kalau yang ngomong yang lain pasti salah. Ini keyakinan. Begitu juga tentang urusan kita dengan Allah, Tuhan Maha Tunggal, yakin itu adalah benar dan paling benar, tidak ada yang menyamai. Pokoknya ini paling benar, harus begitu. Ini masalah keyakinan, jangan campur aduk. Adapun urusan masalah khilafiyah, yang boleh berbeda pendapat, ini kan kalau orang yang belajar akidah Islam tentu sangat mengerti masalah ini. Adapun Anda yang di luar Islam, mohon maaf, kami tidak mencaci Anda, tidak musuhi Anda. Kami hanya bicara dengan orang yang dalam lingkup Islam, yang belajar ilmu akidah Islamiyah. Bagaimana akidah kita di Sunnah wal Jamaah memahamkan kepada pengikutnya tentang keyakinan. Ada masalah qat'iyat, sesuatu yang harus diyakini. Nggak bisa tidak, nggak boleh. Harus yakin ini yang paling benar. Dan yang selain itu adalah salah. Tentang ketuhanan, Tuhan Allah, Tuhan Maha Tunggal, ini yang paling benar, nggak bisa tidak. Adapun nanti ada agama yang lain meyakini keyakinannya, kalau itu keyakinan, Anda harus meyakini itu yang paling benar. Untuk membangun toleransi tidak harus kita merubah ini. Membangun toleransi itu babnya beda. Justru yakinkan, saya yakin dengan kebenaran saya, dan Anda yakin dengan kebenaran. Alhamdulillah, guru saya pernah bilang gini, kalimat ini mungkin sudah sering didengar. Lidi kalau satu itu mudah patah. Dalam hati saya bilang, iya saya sudah sering. Kalimat yang kedua beliau bilang, kalau lidi itu bersatu, dia bisa buang sampah. Kalau satu mudah patah, kalau bersatu buang sampah. Tapi kalimat ketiga yang nempeleng saya bolak-balik, itu saya pegang kuat sampai hari ini. Guru saya bilang gini, tapi kalau lidi tadi itu bercerai-berai, dialah sampah. Jadi kalau ada orang yang hobinya mecah belah ukhuwah, ngasut sana ngasut sini, meninggi dengan cara merendahkan orang lain, mulia dengan cara menghinakan orang lain, dialah sampah dakwah. Sampah. Kemudian kita nggak jadi sampah. Jazakumullah. Salatullah, salamullah. Masya Allah, tabarakallah. Dari Pontianak, para ustadz memberi nasihat. Ustadz Luqmanul Hakim, lidi kalau salah itu mudah dipatahkan. Kalau lidi bersatu maka bisa membuang sampah. Tetapi kalau sampai lidi itu bercerai-berai, maka lidi itu akan menjadi sampah.
Saat kita menjadi orang yang gemar memecah belah ukhuwah, gemar menghasut sana-sini, gemar meninggikan diri sendiri sambil merendahkan orang lain, gemar memuliakan sambil menghina orang lain, maka kita sudah menjadi sampah dakwah. Maka jangan sampai kita menjadi sampah. Ustadz Salim Afilah. Perjuangkanlah dakwah dengan hati, luruskan niat hanya untuk Allah. Perjuangkan dakwah dengan berhati-hati, selalu pelajari dan fahami fikih dakwah dalam setiap pergerakan kita. Perjuangkan dakwah dengan banyak hati, maka berjamaah adalah sebuah kekuatan. Dan perjuangkan dakwah dengan tidak melukai hati. Jangan sampai dakwah kita malah menggoreskan luka kepada saudara kita. Habib Muhammad bin Anis. Jika kita terus mengalami kekalahan, maka cobalah ingat-ingat. Mungkin ada sunnah Rasul yang bisa kita kerjakan namun ditinggalkan saat ingin mencapai tujuan. Ustadz Abdul Somad. Tidak ada manusia yang sempurna. Ustadz Salim punya kebernasan, keindahan, kelembutan lisan dan tulisan. Punya jamaah dari kaum intelektual, para sarjana terdidik dan kaum muda. Tidak semua astid bisa seperti Ustadz Salim. Ustadz Lukman punya hati yang lembut, mudah menangis saat mengingat dan membersamai fakir miskin, yatim dan duafa. Bahkan bisa menghimpun pergerakan dakwah yang militan. Dari kaum mereka, kemampuan Ustadz Lukman belum tentu dimiliki oleh ustadz lain. Habib Muhammad bin Anis adalah zuriat Nabi yang kokoh menjalankan sunnah. Banyak hati yang tersentuh dengan dakwah beliau. Banyak orang yang hijrah saat melihat dan mendengarkan beliau. Dan tidak semua ustadz bisa seperti Habib. Maka ukhuwah dapat menutup celah-celah kosong ini. Dengan bersinergi, kita berharap bisa menunjukkan keindahan dakwah sehingga rasa yang kita miliki tetap terjaga. Jangan sampai rasa kita rusak. Karena jika rasa kita rusak, maka hati bisa rusak. Lalu lisan pun menjadi rusak. Ya, ini akan kita Indonesiakan nanti insya Allah. Ya, dan saya tanya Ustadz, para mungkin kalau Ustadz tidak ada yang bawa, ini saya bawakan sekarang. Masya Allah. Karena setelah mereka menggunakan siwak saat itu, mereka menggigit siwak itu, si musuh melihat bahwa orang Islam ternyata makannya makan kayu yang siap untuk menghancurkan lawan. Ini di antara sunnah yang saya harap kita akan membumikan siwak dan asatid. Ya, ini tidak pernah ditinggal oleh Rasul SAW. Dan kita nanti semoga bisa tidak hanya membersihkan diri kita, tapi hati kita, khususnya para asatid, ukhuwah, hati bersih untuk umat yang lebih baik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada ruang-ruang kosong, kata-kata yang begitu indah tersusun dalam bentuk ucapan lisan maupun tulisan yang begitu apik tentang sejarah bangsa. Itu dimiliki oleh Ustadz Salim. Komunitas pendengarnya para sarjana intelektual, anak-anak muda. Itu mungkin tidak kita miliki. Ada Habib Muhammad bin Anis, zuriat Rasulullah SAW. Banyak hati tersentuh dengan beliau. Banyak orang berhijrah melalui lisan beliau. Itu mungkin juga tidak kita miliki, tapi miliki semua. Ustadz Luqman Al-Hakim, lembut hatinya, menetes air mata, ayat miskin dan apa. Lalu kemudian pasukan khusus amal soleh, paskas pasukan amal soleh. Maka ini pun tidak semua ustaz. Jadi kalau kita bersinergi dengan melihat kekurangan kita, ternyata kekurangan kita disempurnakan oleh saudara kita, kebersamaan kita itu. Tapi kalau kita sudah duduk menunjukkan aku yang paling penting, aku yang paling, rasa kita menjadi rusak. Kalau sudah rasa kita rusak, hati kita rusak, lisan kita pun juga rusak. Tak pernah saudara-saudara saya ini cerita tentang kelebihan ini. Bila yang membuat kami bisa bersama pagi ini di Pontianak, di Masjid Ismu Yahya bersama Kuala Lantai kita